negara hadir di laut ini untuk melakukan penyegelan pemagaran laut tersebut. Laut ini pemersatu bangsa. Tidak boleh laut itu dipagar-pagar seperti itu. Siapapun pemiliknya nanti akan kami tindak lanjuti. Ya, ini sudah viral dan Pak Presiden sudah menginstruksikan. Saya pun tadi pagi diperintah Pak Menteri langsung untuk melakukan penyegelan. Ya, teman-teman semuanya, ini negara tidak boleh kalah. Sekali ini saya ulangi, negara tidak boleh kalah. Ya, kami hadir di sini untuk melakukan penyegelan karena sudah meresahkan masyarakat, sudah viral, bahkan nelayan tadi banyak yang mengeluh karena lalu lintasnya terganggu oleh pagar tersebut. Jelasnya mana batas-batas PSN, ya, tanah PSN itu, sehingga melebar gak karuan, dan itu yang justru membuat keresahan, ya, membuat keresahan masyarakat. Ada intimidasi dan segala macam. Nah, saya kira itu sebelum itu jelas, sebelum izin dari PSN itu lengkap, menurut informasi yang kami terima, MUI mendapatkan informasi sampai sekarang PSN di PIK 2 itu izinnya belum selesai. Oleh karena itu, saya berharap, ya, Majelis Ulama Indonesia berharap hentikan terlebih dahulu kegiatan-kegiatan yang meresahkan masyarakat, yang mengintimidasi masyarakat. Ini baru ketika Presiden mengambil alih karena isu itu udah viral, lalu ada tindakan koersif, yaitu menyegel. Tapi lebih dari itu, kita ingin dapat semacam kepastian ini negara ini ada aturan atau sekedar nunggu kemarahan presiden. Itu soalnya ada di situ selalu. Jadi kita tidak ingin semua hal itu harus diselesaikan di tingkat pusat. Itu kan soal pagar bambu di situ mesti Pak Prabowo yang ambil alih kan, itu konyol juga birokrasi kita atau aparat keamanan kita kan, atau aparat penegak hukum. Jadi sinyal dari masyarakat sipil yang bahkan sudah pernah diterangkan oleh Brother manusia merdeka Said Didu, bahwa sejak Agustus atau Juli bahkan udah terlihat pemagaran laut itu. Dan istilah pemagaran laut itu artinya laut dipisahkan dari darat atau ikan dipisahkan dari nelayan, kan itu mesti juga dijelaskan tuh. Jadi sekali lagi kemampuan disebut aja kepekaan kita terhadap lingkungan itu betul-betul buruk. Camat, lurah, kepolisian atau siapapun yang di situ, kan itu kasat mata terlihat. Jadi tetap ada hal yang ajaib di kita, bahwa sesuatu yang jelas-jelas ada di depan mata secara prima facie mestinya itu didahulukan, karena itu menyangkut hak nelayan yang udah protes tapi nggak tahu mau protes ke siapa. Mereka tahu bahwa setiap malam itu bertambah 100 meter dan akhirnya jadi 30 km. Jadi harus ada juga sanksi pada para pejabat yang mendiamkan itu, karena di dalam hukum ada prinsip bahwa kalau Anda membiarkan sesuatu artinya Anda juga melakukan kejahatan tuh, act of commission, pembiaran itu. Sementara yang pelakunya udah jelas-jelas dia act of commission. Sejumlah aliansi masyarakat, para tokoh hingga Jawara Banten kembali bergabung menyuarakan aksi penolakan proyek PIK 2 besar-besaran usai heboh pemagaran laut misterius sepanjang 30 km di pesisir Tangerang, Banten. Sejumlah perwakilan yang menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas dampak negatif proyek PIK 2 terhadap kehidupan mereka. Selain kehilangan mata pencaharian hingga tempat tinggal, warga juga khawatir akan kerusakan lingkungan yang parah akibat pembangunan masif yang makin meluas. Kami siap berkorban untuk mempertahankan tanah leluhur kami, dan kami tidak akan pernah menyerah untuk menolak penghentian pembangunan PIK 2, tegas salah satu petinggi Jawara Banten. Banten yang kini genap berusia 50 tahun dan akankah setelah begitu lama akan menyisakan luka untuk masyarakat Banten? Polemik keamanan Aceh yang kini mulai terancam, dan apa jaminannya bila PIK 2 berdiri tidak akan ada ancaman? Seperti hal Aceh yang puluhan tahun polemik yang ditambah dengan Papua yang terus bergejolak. Maka sampaikan kepada Yang Mulia Bapak Prabowo bahwa alasan kami menolak PIK 2 memiliki alasan yang sama dengan kedaulatan yang sama bangsa dan persatuan NKRI. Dan untuk para tokoh, para asatid, para ulama, dan para abuya di tanah Banten diminta untuk menunjukkan kepedulian untuk rakyat Banten.
Proyek raksasa PIK 2 tidak hanya memicu konflik tanah, namun juga menimbulkan kekhawatiran akan kerusakan lingkungan. Pembangunan yang dilakukan di atas lahan yang sebagian besar merupakan hutan lindung dinilai mengancam ekosistem dan keberlangsungan hidup masyarakat pesisir. Dan akibat besar protes ini, muncul gugatan yang ditujukan kepada beberapa tokoh penting, termasuk Jokowi, Aguan sebagai pendiri Agung Sedayo Group hingga Antoni Salim. Total tuntutan yang diajukan mencapai angka fantastis, yaitu 612 triliun yang terkait dengan dugaan pelanggaran hukum atau kerugian yang dialami oleh para penggugat akibat proyek PIK 2. Dan pemagaran laut misterius di pesisir Tangerang, Banten adalah salah satu hal kecil di balik rencana besar PIK 2.